hadis sahih riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2858. At-Tirmidzi nomor hadis 2858. Rasulullah SAW menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu perjalanan, merencanakan, dan dia berencana berusaha untuk mendalami satu ilmu, terutama terkait dengan agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya, langkahnya menuju surga. Subhanallah. Tidak main-main ini. Motivasinya tidak main-main. Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Jadi surga ada di hadapan kita, terbuka, tinggal kita mau tidak mengambilnya. So kadang-kadang umat Islam ini agak aneh gitu ya. Dikasih 50.000 mau hujan-hujanan, capek-capekan, kumpul di lapang-lapangan, itu pun uangnya masih syubhat gitu kan. Kadang-kadang juga hukumnya haram, masuk ke ranah itu. Ini dikasih surga nggak mau. 50.000 mau hujan-hujanan. Surga nggak mau itu. Kadang-kadang manusia ini aneh sifatnya. Karena itulah ulama sering berpesan kepada kita, dalam waktu yang kita miliki, keluarkan ayat-ayat Quran, wa'dun wa wa'idun. Wa'dun itu yang berisi motivasi dari ibadah, wa'id yang berisi ancamannya supaya kita waspada. Contoh misalnya, Bapak ini malam ingin tahajud. Sebelum tahajud, keluarkan dulu Pak keutamaan-keutamaan tahajud dalam Al-Quran dan Sunnah, supaya jadi motivasi kita. Maaf, misalnya kita lihat di surah Al-Isra ayat 79 sampai dengan 82. Allah berfirman di situ, ini cuma sunnah loh. Ibadah tahajud sunnah bagi kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebagian malam, sebagiannya saja, tidak usah semuanya. Bangun engkau, tunaikan salat tahajud. Apa yang kita dapatkan? Satu, kata Allah, ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita masih beraktivitas, diangkat, ditempatkan dalam aktivitas kita itu dalam karir yang terbaik. Apapun itu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau kita akan awali aktivitas, dimudahkan oleh Allah. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau kita mengalami kesulitan dalam aktivitas, dibantu, dilepaskan oleh Allah dengan cara yang terbaik. Dan yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau dalam beraktivitas ada yang ganggu, ditolong langsung oleh Allah. Jadi keluarkan ayatnya, tunggangi ayatnya, tempelkan oleh Bapak di dinding. Saat bangun itu rencanakan, saya bangun jam sekian. Ini yang ingin saya harapkan. Orang yang tidak pernah punya motivasi itu cenderung malas, bahkan sulit menunaikan ibadah dengan sempurna. Karena itu sering kita dapati, maaf ya, ada orang-orang yang, taruhlah sekarang adzan zuhur jam berapa? Atau salat zuhur jam berapa? Nah, 12:03 itu adzan zuhur, salatnya macam-macam, ya. Ada yang jam 1, ada yang setengah 1, macam-macam. Tapi menariknya, ada orang-orang yang sebelum adzan sudah di masjid. Ada yang saat adzan baru ke masjid. Ada yang sudah qomat bahkan belum terpanggil untuk datang. Nah, biasanya yang menjadikan perbedaan itu tahu motivasinya. Karena itu saya sering gambarkan pada Bapak Ibu sekalian, seringkali saya ulang, mohon maaf, kalau sekiranya di Al-Ihsan ini, ya, sebelum ta'lim untuk bulan depan, nanti tambah pengumumannya ya, Akh Yusuf tambah pengumumannya, bulan depan yang ta'lim di Al-Ihsan masing-masing dapat amplop 500.000. Subhanallah. Acara jam 8, datang jam berapa? Setengah 7, kalau hujan datang nggak? Datang, kalau perlu duluan tuh kan? Baik, kenapa? Karena tahu motivasinya. Tahu motivasinya. Oh, ada 500.000 nih bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, orang Islam untuk meningkatkan keimanannya dengan baik, keluarkan motivasinya dalam Al-Quran. Saya kalau tahajud dapat apa ini? Kalau subuh 2 rakaat sunnahnya dikerjakan, apa yang saya dapatkan? Keluarkan sehingga jadi motivasi. Kalau itu tidak kita dapatkan, kalah sama motivasi dunia. Mau bangun malam-malam sudah bangun nih jam 2. Digoda sama bola, hilang kan? Aduh, Masya Allah, ada pertandingan A, B, C, kalah ibadah kita. Baik. Oleh karena itu, wa'dun. Janji, motivasi itu keluarkan, tunggangi. Yang kedua, wa'idun. Kalau ingin berbuat maksiat, keluarkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang terkait dengan ancamannya. Contoh misalnya, mohon maaf ya, kepada bapak dan ibu ini dua-duanya. Ada bapak yang masih aktif beraktivitas, bekerja misalnya, sibuk dengan pekerjaannya, sampai lupa ibadah. Istrinya komplit, suka gosip saya kan. Diturunkan ayat oleh Allah, langsung satu surat, Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah, celaka, celaka, celaka bagi perempuan terutama yang suka mengumpat, bergosip, mendengarkan ghibah. Alladzi jama'a mala wa 'addadah, unik tuh. Ayat yang pertamanya pakai muannas, lebih menunjuk biasanya pada perempuan.
Al-humazah, al-lumazah, ada tak marbuta di akhirnya. Tapi ketika naik pada ayat selanjutnya, pakai mudzakkar, menunjuk pada laki-laki. Alladzi jama'a mala wa 'addada. Jadi suaminya sibuk mengumpul-ngumpulkan harta, istrinya senang gosip, lengkap tuh. Oke? Nah, nanti apa ujungnya? Oleh Allah diancam. Di ujungnya ditutup, orang seperti itu narullahil muqadah. Sudah diincar oleh satu neraka, allati tattali'u 'alal afidah, ya? Yang nerakanya spesial itu. Kalau yang lain dibakar di neraka, mohon maaf ya, ada riwayat-riwayat menyebutkan ada yang disiksanya itu dikejar-kejar api. Dia lari. Setelah kena oleh api, gosong, balik lagi, ya, utuh lagi. Ada yang begitu. Tapi yang ini tidak. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Dia diikat di tiang, spesial. Kemudian cara disiksanya, mohon maaf ya kalau agak menyeramkan ini. Cara disiksanya itu dibakar sampai matang ke dalam-dalamnya. Jadi dilas tuh dari ujung jempolnya. Sampai matang, naik ke atas. Kalau sudah matang, sudah hangus, naik ke atas. Yang bawah sembuh lagi. Sampai ke ubun-ubun yang paling dalam. Fi amadim mumaddadah. Nah, keluarkan ayat itu. Jadi kalau Bapak sedang, maaf, sibuk bekerja di kantor, ada proyek. Tiba-tiba ada panggilan dari Allah, kemudian kita abaikan. Ingat ayat itu. Bagaimana kalau saya diwafatkan dalam keadaan saya tidak beribadah kepadanya? Hati-hati, alladzi jama'a mala wa 'addada. Jadi ada motivasinya di balik itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita untuk mengikuti ta'lim ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diikhlaskan dan dijamin dari janji Rasulullah SAW yang disebutkan pada kita, dimudahkan langkah kita menuju surga.